Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, para pecinta Aswaja Center NU Kedung Jajang Lumajang, rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Aswaja kita, terutama dalam bidang sekte di dalam Islam dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, hadirin, sahabat-sahabati pecinta Aswaja Center NU Kedung Jajang Lumajang, di sini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, di mana pada pertemuan yang dulu, pertemuan seminggu yang lalu, kita membahas tentang hadis yang dipakai oleh orang-orang Syiah di dalam mengklaim bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib ini mendapatkan wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, baik itu secara sharih ataupun tidak sharih, bahwa beliau ini akan menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khalifah. Ada beberapa hadis yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, maka pada pertemuan yang saat ini kita akan memfokuskan pada 3 hadis. Hadis yang pertama yaitu hadis Aqdakum Ali. Kemudian hadis yang kedua yang akan kita bahas yaitu hadis Ana Madinatul Ilmi wa Ali Babuha. Kemudian hadis yang terakhir yaitu hadis La'utiyanna ar-rayata wadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahu baina yadayhi. Namun sebelum kita memulai kajian ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah dengan niatan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa la kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyyin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi. Al-Fatihah. Pemirsa pecinta Aswaja Center NU Kedung Jajang Lumajang, rahimani wa rahimakumullah. Hadis pertama yang akan kita bahas di sini adalah hadis yang berbunyi Aqdakum Ali, yang artinya bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib ini merupakan sosok sahabat yang berhak, yang patut untuk dijadikan hakim, karena keilmuan beliau yang begitu luas sehingga yang berhak dijadikan hakim, dijadikan qadhi adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Di sini yang menjadi permasalahan adalah saudara-saudara kita, orang-orang Syiah ini menjadikan hadis ini sebagai pembenar bahwa Imam Ali bin Abi Thalib ini berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan barang siapa yang mengambil hak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, ini merupakan orang yang telah zalim kepada Ali bin Abi Thalib. Ini versi Syiah. Nah, salah satu hadis yang mereka pegang adalah Aqdakum Ali. Kita di sini akan mencoba mendiskusikan kira-kira bagaimanakah pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam melihat hadis ini. Ketika kita mempelajari hadis, maka tidak tidak akan pernah lepas dengan 2 hal. Yang pertama adalah kritik sanad, yang kedua Yang pertama adalah kritik sanad, yang kedua adalah kritik matan.
Yang pertama adalah kritik sanad. Tentang hadis ini aqduakum Ali dikatakan di sini innahu haditsun ghairu ma'rufin wa lam yarwihi ahadun min kutubis sunnati wa ahlul masanidil masyhurati la Ahmada wala ghairuhu la bi isnadin sahih wala dhaif, bahwa hadis ini tidaklah ma'ruf di kalangan, tidaklah terkenal di kalangan ahli hadis, tidak ada satupun perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini, baik itu di kitab-kitab sunnah atau kitab-kitab musnad yang sangat masyhur. Tidak pula Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini, tidak ada bahkan yang meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih ataupun sanad yang dhaif. Artinya dari sisi sanad ini kemudian kita menemukan celah, ternyata ini tidak bisa dijadikan dalil. Kalau ini sebagai informasi bolehlah, boleh kita jadikan sebagai informasi. Apalagi kemudian ada hadis yang lain yang datangnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berkata, Ubay aqra'una wa Ali aqdana. Sahabat Ubay ini merupakan sahabat yang mempunyai spesialisasi di dalam membaca Al-Quran. Nah, sedangkan Ali bin Abi Thalib ini mempunyai spesialisasi di dalam ranah qadhi, ranah sebagai hakim. Kemudian ada lagi hadis yang lain yang menunjukkan ini para sahabat mempunyai spesialisasi, mempunyai keutamaan-keutamaan di dalam bidang-bidang tertentu. Nah, dalam hal ini hadis yang kita bahas tadi, keutamaan yang dijelaskan untuk sahabat Ali bin Abi Thalib adalah dalam bidang qadhi dan hakim. Nah, bagi Ahlussunnah wal Jamaah ketika ingin memahami hadis ini, bahwa ini adalah bentuk informasi bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini merupakan sahabat yang mempunyai spesialisasi. Jadi kalau kita ingin mengetahui, ingin bertanya, ada tabi'in satu misalnya ingin bertanya kepada sahabat tentang permasalahan tertentu, maka sudah ada spesialisasinya masing-masing. Jika ingin bertanya kepada bertanya tentang ilmu qiraat, tentang cara membaca Al-Quran, maka datanglah kepada Ubay. Ketika ingin mengetahui contohnya ilmu faraid, maka datanglah kepada Zaid. Dikatakan bahwa afradukum Zaid wa aqra'ukum Ubay wa a'rafukum bil halal wal harami Mu'adz. Ketika kita ingin menanyakan tentang ilmu faraid, maka datanglah kepada Zaid. Ketika kita ingin mengetahui ilmu tentang qiraat, maka datanglah kepada Ubay seperti yang kita katakan tadi. Dan ketika kita ingin mengetahui fikih tentang halal haram, maka datanglah kepada Mu'adz bin Jabal. Nah, ini sekali lagi bahwa hadis ini kalau kita anggaplah sebagai hadis yang kita anggap ya ini hadis atau misal, maka ini sebagai bentuk informasi saja bahwa spesialisasi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah dalam ranah qadhi, dalam ranah hakim.